pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Miss Fidel di pelajaran Agama Katolik. Hari ini kita kembali belajar tentang salah satu tokoh kitab suci yang memperjuangkan kerajaan Allah. Siapakah dia? Yaps, betul, Yusuf. Nah, kita akan mempelajari tentang kisah Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Dan dari mana asalnya dia? Lalu apa yang dia lakukan untuk memperjuangkan kerajaan Allah? Next. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Memahami penderitaan kisah hidup Yusuf. Yang kedua, memahami bahwa penderitaan juga bagian dari karya keselamatan Allah. Wah, penderitaan juga bagian dari keselamatan Allah. Maksudnya bagaimana, Miss? Yaps. Nah, anak-anak, Tuhan mewujudkan karya keselamatannya melalui berbagai cara. Selain kebahagiaan dan kegembiraan, nah, pengorbanan dan penderitaan juga bagian dari karya keselamatan Allah. Jadi ada dua hal, kebahagiaan dan juga penderitaan. Kalau kebahagiaan, apa yang Tuhan lakukan untuk mencapai kebahagiaan? Nah, kita bisa belajar dari kisah Yesus Kristus. Lahirnya Yesus Kristus, kita kembali sadar bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia dari dosa dengan hadirnya siapa? Yesus Kristus. Tetapi ada juga pengorbanan dan penderitaan. Nah, itu juga salah satu dari karya keselamatan Allah. Siapakah yang menderita? Siapakah yang berkorban? Nah, kita akan pelajari di pertemuan kita hari ini. Next. Nah, sebelumnya coba kita amati gambar berikut ini. Ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Apa masing-masing dari gambar yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Apa yang dia lakukan? Wah, ternyata kita bisa melihat bahwa setelah kita amati, apa ya yang mereka lakukan? Coba kita amati bersama. Dari gambar yang A, yaps, betul. Adiknya menangis karena es krimnya terjatuh. Lalu sang kakak berusaha menenangkan. Lalu apa usaha yang mereka lakukan? Dari gambar yang B, nah, sang kakak meminta uang kepada sang ayah. Untuk apa? Untuk membeli es krim. Lalu pada gambar yang C, nah mereka berjuang. Mereka kembali ke warung untuk bisa apa? Untuk bisa mendapatkan es krim tersebut. Sang adik diboncengi oleh sang kakaknya. Lalu bagian D, kenapa tiba-tiba dia menuntun sepedanya? Wah, ternyata sepedanya kempes bannya. Lalu sang kakak pun menuntun sepeda itu dan sang adik menemaninya. Lalu pada gambar yang E, yap, betul. Mereka sudah mendapatkan es krim itu. Mereka sudah berjuang, mereka sudah melalui pengorbanan. Dan dari gambar yang F, akhirnya mereka senang karena mereka mendapatkan sebuah es krim. Nah, itulah perjuangan yang dilakukan oleh si anak yang laki-laki kepada si anak yang perempuan. Mereka berdua berusaha untuk mewujudkan itu. Mereka berdua berusaha untuk mencapai impian itu. Next. Nah, anak-anak, dari gambar yang sudah kita amati, coba kita buat menjadi satu cerita pendek dengan judul Membeli es krim untuk adik. Lalu anak-anak tulis di buku tulis. Ya, anak-anak tulis di buku tulis cerita yang sudah kita amati tadi dari gambar yang A sampai dengan gambar yang F. Bisa? Bisa. Oke, good. Next. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita
tulis apa yang mau disampaikan. Agar adiknya bisa makan es krim, Mikael harus berjuang. Apa perjuangan yang dilakukan oleh Mikael? Yang pertama, dia berjuang untuk menenangkan adiknya. Lalu, apalagi cara yang bisa dia lakukan? Dia meminta uang kepada ayahnya untuk bisa membeli es krim. Ternyata di dalam perjuangan itu ada lagi cobaan, yaitu bannya kempes, sehingga dia harus menuntun sepedanya bersama adiknya. Lalu untuk bisa mendapatkan es krim, apa lagi yang dia lakukan? Ya dia berjuang. Nah, itulah yang dia lakukan untuk bisa mencapai impian, untuk bisa mewujudkan impiannya mereka. Lalu kalau kita sudah mencapai impian kita, mewujudkan impian kita, apa yang kita rasakan? Kita menjadi senang, kita menjadi happy, bahwa kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, untuk dapat membahagiakan orang lain tentu harus ada, ya betul, pengorbanan atau perjuangan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mikael dan adiknya. Coba di sini Miss Fidel mau kalian temukan satu pengalaman yang serupa dengan pengalaman Mikael atau pengalaman yang sama dengan pengalaman si Mikael. Lalu anak-anak ceritakan secara singkat di buku tulis. Bisa? Oke. Next. Nah, anak-anak, apa ya yang harus kita lakukan agar tujuan kita terwujud? Lalu, siapakah tokoh kitab suci yang harus berkorban, yang harus menderita dulu, yang harus berjuang dulu untuk mencapai kebahagiaan? Nah, kita akan pelajari saat pertemuan di kelas. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, selamat belajar. Dan jangan lupa dibuat kisahnya atau dibuat ceritanya di buku tulis. Bisa? Oke, good. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di kelas. Bye-bye.